perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya hanya Padamu, Tuhan. Kami kan tetap setia, kami kan tetap percaya hanya kepadamu, Tuhan. Sebab Kau pengharapanku, tempat perlindunganku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kan berdiri teguh, berpegang pada janji-Mu, Bapa. Ku kan berdiri
di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada sebuah ungkapan atau peribahasa, ya saudara. Peribahasa itu berkata begini: jangan takut kalau hidup ini akan berlalu. Artinya kalau kita mati, ya. Tetapi takutlah kalau kamu tidak mempunyai prinsip hidup. Prinsip hidup ialah dasar-dasar hidup. Ini diungkapkan oleh dunia sekuler, artinya dunia di luar kekristenan. Orang di luar kekristenan tahu bahwa hidup itu harus mempunyai dasar, mempunyai asas. Nah, sekarang bagi kita orang Kristen, ya saudara, kita itu sudah punya dasar. Dasar kita itu Yesus Kristus. Sehingga saudara akan berkata, apapun juga boleh terjadi. Yesus adalah dasar kehidupanku. Tapi
dasar saudara itu sampai di mana? Ya. Kita dasarnya Yesus Kristus, tapi dasar kita itu sampai di mana? Nah, untuk itu mari saya ajak membuka kitab suci, ya. Kita baca di dalam Injil Matius. Ini ayat sudah sering kita baca tapi kurang kita dalami, ya. Ayo, Injil Matius pasal 7. Ayat yang ke-24 dan seterusnya, ya. Saudara, saya ajak untuk saudara perhatikan, ya. Kita ini orang Kristen mempunyai dasar asas hidup, ya. Tetapi sampai di mana asas hidup kita? Dengarkan, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Yesus, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Terus, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Terus, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, nah ini saudara harus perhatikan, ya. Ayat yang ke-24 tadi dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, kehidupan kita itu seperti sesuatu bangunan. Ya, saudara perhatikan, hidup kita itu seperti suatu bangunan. Kita ini sedang membangun. Itu yang disebut prinsip hidup. Ya. Saudara, selama kita hidup dan hidup kita sebagai orang Kristen, itu kita digambarkan seperti kita ini sedang membangun. Nah, bangunan itu seperti membangun rumah misalnya, ya, itu harus diperhitungkan dasar-dasarnya atau fondasinya, ya. Itu harus dipikirkan. Tidak bisa orang
sembarangan membangun itu tidak bisa. Harus dipikirkan dasar-dasarnya. Nah, sekarang saudara-saudara, kita sudah dapatkan dasarnya, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita orang-orang yang beriman itu sudah dapatkan dasarnya Yesus Kristus. Ya, kita menjadi orang-orang Kristen, dasar kita Yesus Kristus. Saudara semua pasti tahu bahwa dasar kita itu Yesus Kristus. Itu sudah betul. Ya, sudah betul. Cuma di sini dikatakan ayat 24 tadi, saudara-saudara, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Mendengar dan melakukannya. Jadi jangan kita berasumsi ya bahwa kita ini sudah punya dasar Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan banyak firman Tuhan, itu dasar kita. Tetapi Alkitab berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Firman Tuhan bukan saja untuk didengar, tetapi untuk dilakukannya. Maka ia sama dengan orang yang bijaksana. Ya, sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi saudara-saudara, kita itu sudah punya dasar. Ya. Dasar kita itu Yesus Kristus. Nah, kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Itu sudah betul. Ya. Tetapi saudara, bangunan itu kita landasi di atas bangunan yang bagaimana? Ya, sebab di sini dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, itu baru jelas dasarnya. Yaitu sama dengan orang yang bijaksana. Jelas, dasarnya itu jelas. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi jelas. Kalau kita cuma mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, itu tidak jelas. Bangunan kita itu kita dasarkan di mana? Ya, terus ayat yang ke-25 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kokoh, kuat. Ono banjir datang, ono hujan keras datang, tidak goyah sebab kokoh di atas batu. Di atas batu tadi dikatakan berarti mendengar dan melakukannya. Nah, saudara-saudara, kita ini banyak mendengar firman Tuhan. Ya, banyak mendengar firman Tuhan. Tetapi apakah kita melakukan firman Tuhan atau tidak? Itu masalahnya. Dasarnya sudah bagus. Ya. Tetapi saudara itu melakukan atau tidak? Nah, ini
masalah ini harus kita renungkan betul-betul. Sebab kalau tidak ya saudara, firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, ya, banyak orang yang dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kita ini termasuk dipanggil atau kita termasuk dipilih? Ya, seringkali kita ini kurang memperhatikan hal melakukan, saudara. Karena apa, saudara? Kita masih terlalu kuat dengan sifat-sifat alami kita. Ya. Waktu kita dilahirkan, kita itu punya sifat-sifat alami. Ya. Orang yang keras, orang yang merasa dirinya itu sudah baik, tidak perlu lagi di otak-atik, tidak perlu dinasehati. Firman Tuhan betul saya dengar, tapi firman Tuhan tidak pernah membentuk hidup kita ini berubah. Hidup kita masih hidup yang lama. Ya. Watine sik kaku, gampang kesinggung. Ya. Suka mendendam dan sebagainya itu, kalau itu masih menjadi sifat alami kita sebagai orang-orang Kristen yang tidak bisa diubahkan, maka ya kita ini bukan membangun di atas batu, tapi tadi ayat 26 sampai 27 kita membangun di atas pasir. Ya, membangun rumah di atas pasir untuk banjir tekos. Amblas, saudara. Kita hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Sebab tadi dikatakan kita tidak usah takut kalau hidup kita ini akan berlalu. Artinya, nek kita itu akan mati, tidak usah takut. Tetapi yang harus kita takuti, yaitu kita itu mempunyai prinsip hidup rohani atau tidak. Itu yang harus kita takuti. Nah, kita cuma merasa aku Kristen, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah banyak berkorban untuk Tuhan. Tetapi sifat-sifat alami kita itu tidak mendukung kehidupan kita. Ya, nah itu berbahaya. Ya, oleh sebab itu ayat-ayat bacaan kita ini saudara perhatikan betul, ya, supaya saudara jangan nanti kecelik, ya, tetapi saudara betul-betul mempunyai prinsip hidup, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Coba saya bacakan lagi, ya. Kemudian ayat 24 dulu. Setiap orang tuh, semua orang, ya, yang mendengar perkataanku dan melakukannya, firman Tuhan didengar terus diterapkan di dalam hidupnya. Pengeterapan itu berarti kita menentang sifat alami kita. Misalnya kita ini, sifat alami kita itu memang manusia itu terlalu egois, terlalu hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, itu sifat alami manusia. Terlalu mikirkan diri sendiri, mungkin
Tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Memikirkan diri sendiri. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, ya, dan melakukannya, firman Tuhan itu berkata, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita sudah bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, berarti kita ini sudah mulai mengubah tatanan hidup kita dari hidup yang lama, hidup yang alami, hidup yang hanya memikirkan diri sendiri, kita bisa mengasihi orang lain. Sebab kasih itu yang terbesar daripada segala hukum daripada Tuhan. Ya, kalau ini terjadi, saudara, maka saudara itu baru mempunyai dasar yang kuat, yaitu mendirikan rumah di atas batu yang teguh. Ya, kita meloncat ke ayat 26, saudara-saudara. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya cuma dirungokno firman Tuhan, cuma dirungokno, tapi hidupnya itu masih seperti hidup lama, saudara. Watine kaku, gampang kesinggung dan sebagainya. Lantas sama dengan kita mendengar firman Tuhan, tidak dilakukan firman Tuhan itu. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, membangun rumah di atas pasir. Ya, terus 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, lantas sia-sia, saudara. Sia-sia. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu sia-sia, tidak ada gunanya. Nek cuma firman Tuhan cuma dirungokno tok, tetapi tidak diterapkan di dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, mari biar pada pagi hari ini kita akan minta Roh Kudus, tolonglah supaya saya ini jak cuma ngerungokno tok, tapi saya berubah hidup saya. Ya, yang mengubah hidup saya itu Roh Kudus. Lah kita itu sok-sok gampang no, ya, sok-sok mempermudah, gampang no, ya, sehingga kita ini menganggap diri kita ini sudah baik, tapi kita tidak iso mengubah watak-watak kita yang lama, tidak iso. Kecuali Roh Kudus yang akan mengubah hidup kita. Ya, ayo kita sama-sama berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Ya, saudara, mari biar firman Tuhan itu kita renungkan betul-betul, ya. Dan saudara coba pikirkan, apakah saya ini sudah melakukan firman Tuhan atau cuma firman Tuhanku tak rungokno tok tapi tidak pernah mengubah hidup kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kalau kami hadir pada pagi hari ini, dan kami mendengar firman-Mu seperti yang telah diuraikan pagi ini, itu bukan kebetulan Tuhan. Bukan kebetulan, tetapi Tuhan mempunyai rencana. Sebab Tuhan mau
supaya kami bukan saja orang-orang yang mendengar, tetapi Tuhan mau supaya kami ini melakukan. Kami banyak sekali mendengarkan tentang kasih. Sebab kasih itu yang terbesar di dalam hidup kami. Tetapi kami belum pernah atau sama sekali tidak pernah mengamalkan kasih Kristus. Kami hanya tahu mengasihi diri kami sendiri. Tapi pagi ini Tuhan, Roh Kudus, jamahlah kami, supaya kami diubah. Itulah yang mempunyai jaminan yang kuat untuk kami mencapai hidup, bahkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Terima kasih Yesus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin.